wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winnie Zini Alifah dengan NIM 22242100072 dari kelas 5C. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus dan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusi menurut saya dapat menjadi solusi bagi anak berkebutuhan khusus, karena pendidikan inklusi dapat memberi peluang dan membuka kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Pendidikan inklusi juga memberikan pemahaman kepada anak normal untuk dapat menerima, mengerti, dan juga memahami perbedaan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat hidup berdampingan dengan baik tanpa adanya pembedaan. Menurut Thomas Hare, pendidikan inklusi adalah upaya untuk memasukkan siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus ke dalam kelas reguler tanpa memandang perbedaan mereka. Hal tersebut melibatkan identifikasi dan penghapusan hambatan yang mungkin menghambat partisipasi siswa dalam pembelajaran yang sama dengan siswa lainnya. Kemudian, menurut Salen and Duhan, pendidikan inklusi adalah praktik di mana semua siswa tanpa memandang perbedaan apapun diajak untuk berpartisipasi dalam pembelajaran yang sama di lingkungan pendidikan yang inklusif, yang mencakup penerimaan, penghargaan, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk semua siswa. Lalu, menurut saya sendiri, pendidikan inklusi adalah suatu pendekatan dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk mengintegrasikan individu dengan berbagai kebutuhan dan latar belakang, termasuk anak-anak dengan disabilitas, ke dalam lingkungan pendidikan yang ada pada umumnya. Tunanetra merupakan istilah yang digunakan untuk keadaan individu yang mengalami kelainan atau gangguan fungsi indera penglihatan. Berdasarkan derajat atau tingkat kelainannya, individu yang mengalami kelainan penglihatan dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu individu yang buta total atau blind dan individu yang masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Tunanetra juga dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu terjadinya, yaitu tunanetra sejak lahir dan tunanetra setelah lahir. Berdasarkan kondisi kemampuan daya penglihatan, yaitu tunanetra ringan, tunanetra agak berat, dan tunanetra berat, dan berdasarkan kelainan pada mata. Kelainan penglihatan yang terjadi sejak lahir umumnya disebabkan oleh masalah keturunan dan masalah gangguan pertumbuhan dalam kandungan. Kemudian, kelainan penglihatan yang dialami individu setelah kelahiran umumnya disebabkan oleh kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu hamil dan kelahiran pada ibu yang menderita penyakit mata, yang dapat menyebabkan ketunanetraan, kecelakaan, serta keturunan yang baru timbul setelah lahir, bahkan setelah ia bisa melihat. Sebagai dampak atau akibat, hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatannya, para penyandang tunanetra umumnya berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera yang lainnya, seperti perabaan, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya, sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik atau ilmu pengetahuan. Perbedaan utama antara tuli dan tunarungu adalah tingkat keparahan gangguan pendengaran. Tuli merujuk pada kondisi di mana pendengaran sangat terbatas atau tidak ada sama sekali, sedangkan tunarungu merujuk pada kondisi di mana seseorang masih memiliki kemampuan pendengaran, meskipun mungkin dengan tingkat kesulitan tertentu. Keduanya memang berkaitan dengan gangguan pendengaran. Meski begitu, penyebutannya di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran pun memilih disebut tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran yang harus diperbaiki. Nah, sementara tuli itu bukan menunjukkan kondisi rusak yang perlu diperbaiki. Meskipun tidak bisa mendengar, orang tuli tetap memiliki kemampuan berkomunikasi, belajar,
dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dengan menggunakan Bisindo. Halo, perkenalkan, nama saya Weni Zenia Alifah. W E N I Z E N I A A L I F A H. Sebagai calon pendidik yang bertugas di sekolah inklusi dan bekerja dengan anak tunagrahita, ada beberapa pendekatan dan prinsip yang dapat saya terapkan untuk membantu mereka berkembang dan belajar dengan baik. Yang pertama, mempelajari sebanyak mungkin tentang kondisi tunagrahita dan karakteristik individu yang akan saya ajari. Yang kedua, belajar lebih banyak mengenai tentang metode komunikasi alternatif yang mereka gunakan, seperti Picture Exchange Communication System atau komunikasi berbasis isyarat. Yang pertama, mempelajari sebanyak mungkin tentang kondisi tunagrahita dan karakteristik individu yang akan saya ajari. Yang kedua, belajar lebih banyak mengenai tentang metode komunikasi alternatif yang mereka gunakan, seperti Picture Exchange Communication System atau komunikasi berbasis isyarat. Yang ketiga, menggunakan materi visual seperti gambar, kartu, dan diagram untuk membantu anak memahami konsep dan instruksi. Yang keempat, menggunakan pendekatan dan belajar melalui pengalaman dengan kegiatan praktis yang melibatkan indera dan interaksi fisik yang dapat memperkuat pemahaman dan keterampilan mereka. Dan yang terakhir, saya akan terus belajar dan meningkatkan keterampilan saya sebagai pendidik inklusi dengan menghadiri pelatihan dan kursus yang berkaitan dengan pendidikan anak dengan tunagrahita. Beberapa cara saya sebagai mahasiswa yang dapat membantu mahasiswa tunadaksa di kampus adalah dengan saling menghormati satu sama lain, memperlakukan penyandang disabilitas dengan santun, menawarkan bantuan kepada mereka. Kemudian, saya juga akan berbicara lebih jelas dan perlahan ketika berbicara dengan mereka. Secara garis besar, anak tunalaras dapat diklasifikasikan sebagai anak yang mengalami kesukaran dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sosial dan yang mengalami gangguan emosi. Tiap jenis gangguan dibagi lagi sesuai dengan berat ringannya kelainan yang dialami. Yang pertama ada semi-socialized child, yang merupakan anak yang dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu, misalnya pada lingkungan keluarga dan kelompoknya. Gangguan ini terjadi pada anak yang datang dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri yang bertentangan dengan norma masyarakat. Nah, yang kedua ini ada children arrested at a primitive level or socialization, yaitu anak yang dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Anak pada kelompok ini tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial dan terlantar dari pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Ketunalarasan dapat terjadi disebabkan oleh tidak adanya perhatian dari orang tua, sehingga perilaku anak cenderung dikuasai oleh dorongan nafsu. Nah, yang ketiga ada children with minimum socialization capacity, merupakan anak yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk belajar sikap-sikap sosial. Ketunalarasan disebabkan oleh pembawaan atau kelainan atau tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak cenderung bersikap apatis dan egois. Jika saya sebagai pemegang kebijakan, sarana dan prasarana yang saya ingin buat untuk membantu kampus menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas adalah: yang pertama, dengan memastikan bangunan kampus, fasilitas, dan ruang kelas dapat diakses dengan baik oleh individu dengan disabilitas, merancang tangga dan lift yang sesuai, lebar pintu yang sesuai, akses kursi roda, fasilitas kamar mandi yang sesuai dengan standar aksesibilitas, termasuk toilet aksesibel, wastafel yang dapat dijangkau, dan pegangan yang aman. Memastikan trotoar di sekitar kampus cukup lebar, bebas hambatan, dan memiliki penyeberangan yang aman bagi pejalan kaki dengan disabilitas. Memasang tanda-tanda braille di seluruh kampus untuk membantu mahasiswa tunanetra mengidentifikasi gedung, ruangan, dan fasilitas penting.
memastikan fasilitas olahraga dan rekreasi kampus seperti kolam renang dan lapangan yang dapat diakses oleh semua mahasiswa, serta terus memantau efektivitas inisiatif inklusi dan berkomunikasi secara terbuka dengan mahasiswa dan staf untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.